Halo, agak kareba bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 54 rumah di Desa Ujung Lero, Kabupaten Pinrang rusak parah diterjang angin puting beliung. Seorang pria di Makassar menyandera 5 orang dalam rumah. Polisi lakukan penyergapan guna membebaskan para sandera. Petugas Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan melepas buaya muara sepanjang 3 meter ke Danau Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Kita ke informasi pertama, 50 rumah di Desa Ujung Lero, Kabupaten Pinrang rusak parah diterjang puting beliung. Seorang warga juga mengalami luka pada kepala karena tertimpa material bangunan. Puting beliung disertai hujan deras menerjang pesisir pantai Desa Ujung Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. 54 rumah warga rusak parah diterjang puting beliung dan seorang warga mengalami luka pada kepala karena tertimpa material bangunan. Yang terdata di 2 dusun sekitar 54 rumah, kemudian ada korban luka, 1 orang yang terkena balok di bagian kepala. Tapi sementara ini sudah ditangani pihak kesehatan Ujung Lero dan sudah diberikan pengobatan. Nah, untuk langkah selanjutnya ini ada pergerakan dari TNI Polri untuk membantu warga ya. Jadi untuk sementara kami bersama TNI Polri bersama pemerintah setempat melaksanakan perbaikan yang dibantu dari Badan Penanggulangan Bencana. Sebagian warga panik menyematkan diri mencari tempat berlindung saat angin kencang tersebut menerjang permukiman. Hujan dulu, bukan hujan deras toh, gerimis sudah gerimis hujan deras nih Pak, begitu mi datang mi juga angin begitu Pak. Oh, dia berputar di atas. Iya, berputar di atas. Anginnya dari mana Bu? Dari barat? Dari sana Pak, ke sana. Oh, dari timur ya, iya. Dari timur ke barat. Iya. Jadi waktu kejadian itu bagaimana Bu? Lari ke saya Pak, masuk di rumahku, ya, kunci pintuku, bapakku Kak juga. Panik ya Bu dia. Iya. Haryani, korban yang tertimpa runtuhan material bangunan, harus menerima 6 jahitan pada kepala. Saat itu Haryani baru saja mengantar anaknya ke sekolah, tiba-tiba balok atap rumah menimpa kepalanya. Ada angin, lari pakai sini. Baru itu di atasnya kena mi anuku. Oh, yang terbang Bu ya? Iya, atap yang terbang kena itu. Iya, baru jatuh kaki sini lagi ya pada aku di sendirian anakku. Berapa nih jahitannya tadi Bu? 6. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi para korban angin puting beliung di Desa Ujung Lero. Sedangkan bantuan material bangunan untuk perbaikan rumah warga yang terdampak puting beliung akan diserahkan setelah pendataan. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Jadi yang pertama adalah memberikan bantuan terutama yang sandang pangan dulu. Jadi kebutuhan seharian yang sangat penting. Dan alhamdulillah ini sudah ada sebagian yang kita bawa. Itu berupa apa Bu? Ada beras, ada indomie, ada telur, dan juga ada selimut, matras, dan juga, ada juga makanan siap saji, walaupun agak terbatas. Nah, untuk material bangunan kira-kira ada tidak dari pemerintah? Akan ada, tetapi ini kan baru kita inventarisir dulu jumlah rumah yang mana rusak ringan, yang mana sedang dan yang mana berat. Tapi insya Allah paling lambat hari Senin ini juga kita sudah bantu semua. Kerusakan rumah warga umumnya pada atap yang terbang diterjang puting beliung. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sesosok mayat bayi perempuan ditemukan terbungkus celana olahraga di muara sungai Desa Ampe Kali, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Masyarakat di muara sungai Desa Ampe Kali, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dihebohkan penemuan mayat bayi perempuan terbungkus celana olahraga biru.
Jasad bayi awalnya ditemukan Hasanuddin yang sedang mencari kepiting. Warga yang panik melaporkan penemuan mayat bayi kepada pemerintah setempat. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan pemeriksaan, kemudian membawa mayat bayi ke rumah sakit daerah Maros. Dari hasil autopsi sementara, bayi sudah tidak bernyawa selama 3 hari dengan kondisi lahir secara normal karena plasenta masih melekat pada perut. Pada tubuh bayi juga terdapat sejumlah luka diduga bekas tindakan kekerasan. Proses otopsi telah kita laksanakan kurang lebih hampir 2 jam ya. Permintaan dari teman-teman dari Polres Maros. Untuk hasil memang kita di sini, cuman sedikit gambaran yang boleh kita sampaikan ke teman-teman juga bahwa jenazah ini kan ditemukan di laut. Kemudian kondisi jenazah yang sudah membusuk. Dari kami perkiraan itu sudah lebih 3 hari lah dari waktu kematian. Kemudian beberapa tanda-tanda yang mendukung ke arah adanya tindakan kekerasan, memang beberapa kita sudah curigai itu. Melakukan serangkaian pengumpulan keterangan dari warga sekitar, kemudian melakukan otopsi. Kalau dilihat situasi dan kondisinya di sekitar penemuan mayat bayi itu di pinggir laut, muara. Hingga kini polisi masih mencari orang tua yang diduga sengaja membuang bayi setelah dilahirkan. Usai autopsi, mayat bayi dimakamkan di tempat pemakaman umum Kecamatan Turikale. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pria menyandra 5 anggota keluarganya di dalam rumah Jalan Datuk Ri Bandang 3, Kota Makassar. Penyanderaan diduga dipicu masalah keluarga antara kakak dan adik. Polisi melakukan penyergapan guna membebaskan kelima sandera. Aksi penyanderaan di Jalan Datuk Ri Bandang 3, Kota Makassar terhenti setelah polisi menyergap masuk rumah yang pagarnya dilas oleh pelaku. Polisi menggerebek kamar pelaku, kemudian menyita belasan senjata tajam serta alat mengelas pagar rumah. Polisi terpaksa melakukan penyergapan karena negosiasi gagal. Pokoknya itu dia bilang, pokoknya saya selesaikan gitu. Ya. Itu saja. Ini yang disandra siapa Pak RT? Ya, saudaranya. Saudaranya ya. Pelaku bernama Andi Sadikin. Pria umur 36 tahun ini menyandra 5 anggota keluarganya, terdiri dari ibu, kakak kandung, anak kandung, serta 2 keponakan. Bukan disandra itu keluarga sendiri seperti apa? Ya betul, terjadi penyanderaan di wilayah Talok. Jadi kedatangan kami di sana membackup Polsek Talok. Setelah kami tiba di TKP, kami melihat salah seorang warga yang sementara memegang senjata tajam, kemudian menggembok, kemudian dialas rumahnya supaya tidak terjadi keluar masuk yang dia rencanakan akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini memang keluarganya sendiri yang disandra atau orang lain? Menurut pengakuan tersangka, dikaitkan juga keterangan dari keluarga yang ada di lokasi bahwa betul itu satu keluarga. Jadi mulai dari anak, orang tua, termasuk yang pelaku sendiri. Dugaan sementara pelaku melakukan penyanderaan dipicu masalah keluarga antara kakak dan adik. Namun kepastian motif penyanderaan masih diselidiki polisi. Itu motifnya apa? Motifnya kami sementara dalami bekerja sama dengan Polsek Talok. Dan sampai sekarang situasi di lokasi tempat kejadian sudah aman terkendali. Kemudian untuk tersangka diamankan di Polsek Talok. Untuk korban di dalam yang disandra itu berjumlah 5 orang, termasuk orang tuanya. Barang bukti berupa badi, senjata tajam berupa busur, dan tombak, termasuk alat yang digunakan langsung. Pintunya itu sudah diamankan. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Talo. Polisi telah menggelar patroli guna memastikan lokasi penyanderaan kembali kondusif. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi meringkus warga Goa yang menjadi polisi gadungan dengan kartu anggota Polri palsu. Kebohongan pelaku terungkap usai istrinya mendatangi Polda Sulawesi Selatan.
Hairul diringkus polisi karena ketahuan menjadi polisi gadungan berpangkat Brigadir 1. Kebohongan warga dusun Leko Bodong, Kabupaten Goa ini terungkap setelah 9 tahun berumah tangga dan istrinya mendatangi Polda Sulawesi Selatan hingga markas Komando Satuan Brimob. Berdasarkan penyelidikan, pelaku menggunakan kartu tanda anggota Polri palsu. Nah, ini sama istrinya ini didapatkan pada saat pengakuan istrinya bahwa anggota suaminya yang merasa anggota ini, saya mau apel ke Polda. Nah, ternyata dompet itu tertinggal. Nah, dari situlah istrinya ini membawa dompet itu ke kami, kemudian kami cek dan ternyata memang KTA itu palsu. Nah, palsunya terlihat dari wujudnya. Kalau KTA yang asli itu kan memang sudah seperti kayak ATM, jadi memang sudah cetakannya udah rapi, mulus, dan dia dilapis lagi dengan menggunakan laminating. Nah, jadi nampaknya memang seperti KTA, tapi kami yang ke Polri pasti udah tahu ini bukan KTA yang asli. Terus ini yang tersangka sendiri ditangkap di mana? Tersangka kita ikuti waktu itu ketangkapnya di daerah Sudiang, yaitu di rumah kakaknya. Nah, setelah tertangkap baru kita ngambil ke rumah yang di Goa, rumah istrinya, kita temukan ada beberapa atribut seragam Polri yang atas namanya dia, kemudian ada beberapa kayak kopel, kayak perlengkapan gitu yang mengidentitaskan bahwa dia polisi. Awalnya kebohongan pelaku terungkap saat sang istri hendak memperjelas statusnya sebagai ibu bayangkari serta menanyakan jumlah gaji yang diterima suaminya sebagai anggota Polri. Namun kedatangan sang istri berujung petaka bagi Hairul yang menjadikan Polsek Tamalate sebagai tempat dinas palsunya selama 3 tahun. Sudah berapa lama Ibu sama dengan suaminya? Sudah 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun itu tidak pernah buka identitas. Tidak pernah ya, tapi saya tidak acukan saja begitu. Saya tidak pernah curiga. Cuma ini ada istri keduanya, dia ini menjadikan istri bayangkari. Jadi saya turun di Polda duluan begitu sebelum dia disahkan. Saya cuma pengen tahu namanya di sini, apakah dia kerja di sini atau tidak. Saya kalau di Polda saya pengen tahu gajinya, itu saja. Hairul kini ditahan di Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan intensif. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.